Allah yang mengampuni. Allah yang Maha Rahim itu, Allah yang berbelas kasih itu akan mengampuni setiap orang, saya dan Anda, manusia berdosa ini, yang mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita di hadapan Allah, seperti yang ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini, sekurang-kurangnya ada 3 bentuknya. Yang pertama, dosa kita terhadap Allah. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 6 Maret 2023, Pekan Prapaskah kedua. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Daniel bab 9 ayat 4b sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang Allah yang berbelas kasih, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Baik, Allah yang mengampuni. Dalam nubuat Daniel, seperti yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini, Daniel atas nama bangsa Israel mengaku salah di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Daniel dengan tegas menyebutkan dosa dan kesalahan orang-orang Israel. Dosa yang mereka lakukan adalah dosa ketidaktaatan kepada Allah. Dosa yang mereka lakukan adalah dosa yang tidak mau mendengarkan perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel, baik melalui para nabi dan semua orang yang berkehendak baik yang datang untuk memberikan nasihat kepada mereka. Sekian banyak dosa disebutkan. Dan nubuat Daniel juga menegaskan bahwa seharusnya bangsa Israel merasa malu di hadapan Tuhan karena dosa dan kesalahan itu. Tetapi juga ditegaskan bahwa Allah yang memilih bangsa Israel sebagai bangsa kepilihannya, Allahnya orang Israel adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang mengampuni. Karena itu, atas nama bangsa Israel, Daniel memohon ampun dan belas kasihan dari Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira kita adalah Israel baru. Pembaptisan yang kita terima membuat kita mendapat gelar atau label itu sebagai Israel baru. Saya kira juga kehidupan kita bukanlah kehidupan yang sempurna. Masih ada cacat celah, masih ada dosa dan kesalahan. Ya, boleh kita katakan hidup kita tidaklah lebih baik daripada bangsa Israel, umat kepilihan Allah itu. Sering kita juga melakukan kesalahan dan dosa, dan ada begitu banyak dosa dan salah kita, termasuk ketidaktaatan kepada orang-orang yang dipercayakan Allah untuk mendampingi, mengayomi dan membimbing kita dalam kehidupan beriman kita. Kita anggap bahwa orang-orang yang diutus Allah itu tidak ada apa-apanya. Kita terkadang juga tegar tengkuk, keras kepala, dan kita mau hidup menurut kehendak kita sendiri. Tentu kita harus menyadari juga, atau harus mengakui juga, bahwa orang-orang yang diutus Allah seharusnya juga hadir
datang untuk menyampaikan kehendak Allah, untuk menyampaikan perintah Allah, bukan perintah dirinya sendiri, bukan menurut kemauannya sendiri. Nah, andai kata ada utusan-utusan Allah yang seperti itu, dan kita tahu siapa saja yang kita yakini sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk mendampingi dan mengayomi kita, kita tahu itu. Dan terkadang kita melawan mereka, kita melawan apa yang disampaikan, yang sebenarnya sungguh-sungguh baik untuk kehidupan beriman. Terkadang kita merasa atau kita berpikir bahwa orang yang diutus Allah itu, dia datang untuk mengubah hal-hal yang mungkin kita rasa baik yang sudah lama kita ikuti. Tetapi jangan lupa, terkadang juga hal-hal yang lama harus diperbaharui supaya kehidupan orang beriman, kehidupan kita sungguh-sungguh aktual, up to date, supaya tidak sama saja dari dulu, sekarang, dan hari esok. Hanya memang terkadang kita merasa tidak baik kalau ada perubahan-perubahan yang perlu sebenarnya untuk kehidupan beriman kita. Dan seringkali terhadap peristiwa seperti itu kita menjadi orang yang keras kepala, atau terkadang menjadi provokator bagi orang-orang sesama kita yang sebenarnya dengan tulus hati mau mengikuti apa yang baik yang disampaikan oleh mereka yang dipercayakan oleh Allah untuk ada bersama dengan kita menyampaikan hal-hal yang baik dan membimbing kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kita pantas juga memohon pengampunan dari Tuhan, terutama dalam masa Prapaskah ini. Sementara di sisi lain, dalam bacaan Injil hari ini, lagi-lagi ditampilkan Allah yang maha belas kasih, Allah yang mengampuni. Allah yang maha rahim itu, Allah yang berbelas kasih itu akan mengampuni setiap orang, saya dan Anda, manusia berdosa ini, yang mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita di hadapan Allah, seperti yang ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini, sekurang-kurangnya ada 3 bentuknya. Yang pertama, dosa kita terhadap Allah karena kita sering menghukum orang lain. Yang kedua, karena kita sering menghakimi orang lain. Dan yang ketiga, kita sulit mengampuni orang lain. Itulah dosa yang menurut bacaan Injil hari ini sering kita lakukan. Maka bertepatan dengan masa Prapaskah, masa pertobatan ini, kita harus akui memang dosa-dosa itu sering atau biasa kita lakukan dalam keseharian kita. Dan kita datang bersujud di hadapan Allah yang Maha Rahim ini, memohon pengampunannya. Karena kita diajak untuk menjadi murah hati seperti Allah Bapa kita yang sungguh murah hati. Allah yang selalu mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita setiap kali kita menyesalinya dan mohon ampun dari Dia. Karena itu kita diharapkan juga untuk menjadi murah hati dengan memberikan maaf, bahkan mau mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita, saudari-saudara kita yang hidup bersama dengan kita dalam sebuah persekutuan, dalam komunitas entah kecil ataupun besar. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita makin maju selama masa Prapaskah ini, masa tobat ini, untuk mencontohi sikap Allah yang berbelas kasih, sikap Allah yang mau memaafkan, dan lebih lagi sikap Allah yang mau mengampuni. Tuhan